Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di running PPTI 3 modul line balancing. Jadi kami dari asisten LSP akan memberikan tutorial untuk pengerjaan praktikum running modul line balancing. Jadi di modul ini kalian akan mengerjakan line balancing yang akan terdiri dari beberapa step yang harus dilakukan. Di sini ada beberapa sheet yang harus dikerjakan juga. Nah, kita mulai dari sheet yang pertama, yaitu untuk waktu proses dan waktu baku. Nanti di sini teman-teman akan mendapatkan data dari asisten mengenai stasiun yang membangun proses assembly kursi. Di sini ada stasiun sub assembly, stasiun 1, lalu ada stasiun 2, kemudian stasiun 3, stasiun 4. Nah, data yang akan teman-teman dapatkan adalah ini elemen kerja yang menyusunnya. Misalnya di stasiun sub assembly itu ada elemen kerja memposisikan plat meja dengan papan meja dan memasang skru, dan elemen kerja selanjutnya adalah mengencangkan skru. Nah, di sini nanti akan diketahui waktu prosesnya. Waktu prosesnya dalam satuan detik, dan waktu proses ini didapatkan dari hasil pengukuran pengamatan menggunakan stopwatch saat proses itu sedang berlangsung. Nanti teman-teman akan mendapatkan 7 lot dari elemen kerja tersebut, seperti itu. Jadi setelah kita punya data ini, kita akan lanjut untuk mengerjakan waktu bakunya, untuk mencari waktu bakunya pada masing-masing stasiun. Nah, kita mulai dari sini. Ini nanti kita akan mengerjakan semuanya dari stasiun sub assembly, stasiun 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita ini bisa langsung link aja untuk elemen kerjanya pada stasiun sub assembly. Itu kan elemen kerjanya ada ini ya, posisikan plat meja. Ini langsung di link aja ke sini. Ini juga langsung di link aja dari tabel sebelumnya. Nah, terus di sini kita akan masukkan waktu proses yang dibutuhkan untuk elemen kerja ini dari 7 lot. Jadi kita masukin semuanya, ya kan? Ini kita link aja dari sini. Terus ini. Jadi kita link aja waktu prosesnya dari tiap-tiap elemen kerja dari semua lotnya, dari ke-7 lotnya. Oke, kan udah kita link aja ya waktunya. Nah, setelah itu kita coba untuk menghitung waktu proses rata-rata dari masing-masing elemen kerja. Waktu untuk rata-rata rumusnya sama, jadi seperti biasa kalau rata-rata kita pakai average dari keseluruhan waktunya ya. Jadi gini aja. Oke, setelah itu kita juga ngitung bawahnya juga, kita hitung average-nya sama, nanti tinggal kita itu aja ya, kita tarik ke bawah semuanya kalau mau ngitung semuanya. Terus kita akan ngitung waktu normalnya, tapi untuk ngitung waktu normal kita butuh penyesuaian. Nah, penyesuaiannya di sini aku akan contohin menggunakan 0,95 ya, teman-teman. Nah, ini semuanya ya, sampai bawah ini 0,95. Jadi nanti bisa diisi langsung 0,95, semuanya bisa ditarik aja. Terus setelah itu, untuk waktu normalnya, rumusnya itu adalah waktu proses rata-rata dikali dengan penyesuaian. Jadi langsung aja waktu proses rata-rata dikalikan dengan penyesuaiannya. Seperti itu. Ini tinggal ke bawahnya juga sama semuanya, nanti tinggal ditarik aja ke bawah. Lanjut ke menghitung waktu bakunya. Nah, untuk waktu bakunya ini, rumusnya kita butuh kelonggaran. Nah, kalau di sini aku kasih contoh kelonggarannya adalah 0,1. 0,1 ya, teman-teman. Nah,
Nanti kita tinggal hitung aja waktu baku itu, rumusnya adalah waktu normal dikali 1/1 min kelonggaran. Jadi langsung kita inputin aja, waktu normal dikali 1/1 min kelonggaran ya. Ini. Oke, gitu. Ini juga tinggal dikebawahin aja untuk tahu waktu bakunya, seperti itu. Jadi, ini nanti teman-teman tinggal lanjutin aja masing-masing sampai stasiun yang keempat, seperti itu. Jangan lupa ini dijumlah ya, jadi dijumlah tinggal dijumlahin aja. Ini tinggal kita jumlah aja. Dari 2 ini, ya kan? Ini tinggal kita tarik aja semuanya. Terus habis itu, untuk waktu normalnya, itu kita juga jumlahkan. Sama ini juga kita jumlahkan. Jadi tadi bisa ditarik sih sebenarnya. Oke, gitu. Nanti tinggal teman-teman kerjakan aja semuanya sampai stasiunnya selesai. Gitu. Terus kita lanjut untuk ke sheet berikutnya ya. Jadi di sheet berikutnya itu adalah perhitungan line efisiensi, balance delay, dan utilitas dari lini yang awal. Jadi nanti kita hitung dulu sebelum ada perbaikan itu efisiensinya berapa, balance delay-nya berapa, seperti itu. Jadi kita bisa bandingkan apakah setelah kita melakukan line balancing itu apakah lebih baik gitu lininya. Nah, di sini diketahui waktu tersedia itu kita kenapa di sini 25.200 itu adalah hasil jam kerja per harinya. Jadi jam kerjanya itu ada 7 jam satu hari. Nah, tinggal aja 7 dikali 3.600 ya. Jadi hasilnya segini untuk satu hari. Nah, setelah itu kita di sini lanjut ke tabel yang olah data ini. Kita tinggal inputin aja stasiun kerjanya. Stasiun kerjanya kan ada stasiun subassembly, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, dan stasiun 4. Nah, kita tinggal linkin aja untuk waktu baku stasiun. Jadi kita tinggal link aja dari sheet yang sebelumnya. Untuk waktu baku stasiun. Kita pakai yang di waktu baku stasiun, yang di sini. Oke, gitu. Begitu pula seterusnya ya, teman-teman, waktu bakunya. Nah, untuk itu di sini aku langsung... Nah, setelah itu kita langsung aja di link semuanya gitu. Di sini aku langsung inputin aja ya teman-teman waktu baku sebagai contohnya aja 103,29, terus ada 217,75, kemudian 505,91, kemudian 318,33. Nah, ini nanti tinggal link aja ya teman-teman. Jadi, kan aku kasih contohnya cuma stasiun subassembly. Jadi nanti untuk ke bawahnya teman-teman harus hitung dulu baru di-linkin ke sini. Nah, setelah itu kita akan cari berapa nilai minimum dari waktu baku dari stasiun-stasiun ini gitu. Rumusnya biasa min dari ini. Dari waktu baku ini semuanya. Nah, di situ ada 95,45. Jadi waktu terkecil yang dibutuhkan oleh stasiun itu 95,45, yaitu di stasiun subassembly. Nah, selanjutnya kita juga cari nilai maksimumnya. Rumusnya juga sama kayak biasanya, maksimal max dari ini. Oke, dan nah terus habis itu kita hitung total waktunya. Nah, itu adalah total waktu dari waktu baku keseluruhan stasiun. Ini juga tinggal kita jumlahin aja dari ke 5 stasiun gitu.
Nah, oke. Terus setelah itu, kita masuk ke waktu baku per jamnya. Nah, rumusnya adalah totalnya dibagi dengan 3.600, karena di sini kita mintanya jam, gitu. Jadi ini dibagi dengan, salah. Jadi ini adalah total waktunya, total waktu baku dibagi dengan 3.600, karena kita dimintanya dalam bentuk jam, sedangkan kita ngitungnya tadi dalam bentuk detik, seperti itu. Oke deh, terus kita lanjut ke efisiensi stasiun, ke ini ya, kolom setelahnya. Nah, efisiensi stasiun ini bisa diperoleh dari pembagian waktu minimum dengan waktu baku stasiun. Jadi rumusnya adalah waktu minimum dibagi dengan waktu baku stasiun yang terkait. Nah, karena nanti kita akan ke bawahnya sama semua, jadi jangan lupa yang di sini kita lock dulu. Kita lock pakai bentar. Ini ya, bentar. Ini adalah pembagian dari yang minimum dibagi dengan dibagi dengan stasiun terkait, stasiun ini. Nah, ini nanti tinggal kita turunin aja ke bawah, karena tadi kita udah lock ya untuk minimumnya, gitu. Jadi nanti kita akan tahu efisiensi stasiun masing-masing. Nah, terus kita lanjut ke kolom setelahnya, yaitu line efisiensi. Nah, untuk line efisiensi sendiri, itu rumusnya adalah total waktu dibagi dengan jumlah stasiun dikali waktu maksimal. Jadi gini ya, langsung tulis rumusnya ya. Itu rumusnya adalah kita dari total waktunya ini dibagi dengan jumlah stasiunnya kan ada 5, dibagi dengan jumlah stasiun dikali dengan waktu maksimal, waktu baku maksimalnya, gitu. Oke, itu rumus untuk line efisiensinya. Selanjutnya kita akan hitung balance delay-nya. Nah, balance delay-nya nanti kita bisa hitung langsung aja 1 min dari line efisiensi. Gitu. Jadi besarnya seperti ini. Nah, ini udah ketemu. Setelah itu kita bisa ngitung untuk kapasitas perharinya. Nah, kita balik ke tabel yang atas ya, teman-teman. Untuk kapasitas perharinya, kita bisa hitung menggunakan waktu yang tersedia per hari dibagi dengan waktu baku maksimal. Gitu. Jadi, dan itu kita bulatkan aja ke bawah. Jadi, kita rumusnya pakai round down. Dari D6 itu adalah waktu tersedia per harinya, dibagi dengan waktu baku maksimalnya. Terus ini menuju 0 gini ya. Oke, jadi kita tahu kapasitas per harinya itu adalah 49. Nah, lanjut ke olah data utilitas. Olah data utilitas itu kita sama kayak tadi, kita isiin aja SA stasiun 1, stasiun 2, 3, 4. Terus habis itu kita isi kapasitas total per hari, itu kita tinggal link aja dari sini yang udah kita hitung tadi. Setelah itu kita masuk ke kolom setelahnya, yaitu waktu proses rata-rata
per lot ya. Nah, itu rumusnya kita bisa dapat dari sheet sebelumnya. Jadi kita tinggal link aja dari waktu proses ini ya, waktu proses rata-rata per lot. Ini kita dapat dari waktu proses rata-rata per lot. Nih. Kita link aja. Per stasiun ya. Tuh. Oke. Setelah itu, kita masuk ke waktu proses total. Nah, ini juga sama ya teman-teman, nanti tinggal langsung di link aja dari sheet sebelumnya. Nah, ini karena tadi belum dikerjain, aku langsung isi aja ya teman-teman. Itu 97,86, 206,29, terus 479,29, terus 301,57. Ini aku langsung isi karena tadi di sini aku belum kerjain ya, tapi nanti teman-teman kerjain dulu ini baru bisa ngisi yang di sini, tinggal dilingin aja. Nah, terus kita masuk ke waktu proses total per harinya. Ini rumusnya adalah kapasitas total per hari dikali dengan waktu proses rata-rata di stasiun tersebut. Jadi, kapasitas total per hari dikali dengan waktu proses rata-rata, kayak gitu. Nah, jangan lupa karena waktu kapasitas total itu kita pakai semuanya, jadi harus kita log dulu. Gitu. Ini tinggal kita turunin aja semuanya, karena sama semuanya. Terus selanjutnya, setelah itu kita akan mengerjakan waktu tersedia per hari. Nah, itu tinggal kita lihat aja dari waktu yang tersedia di atas nih. Ini kan udah ada ya. Jangan lupa di log juga. Oke, tinggal kita tarik ke bawah semuanya. Udah. Yang terakhir, kita cari utilitasnya. Gimana cara nyari utilitasnya? Utilitas itu bisa dicari dengan membagi waktu proses total dibagi dengan waktu tersedia per hari. Jadi tinggal kita bagi aja waktu proses total dibagi dengan waktu tersedia per hari. Tuh. Ini juga tinggal kita turunkan saja. Setelah itu baru kita hitung utilitas rata-ratanya. Itu rumusnya seperti biasa, kita pakai average ya. Average dari ini semua. Oke, jadi itu untuk sheet yang kedua. Jadi di sheet sini nanti teman-teman bisa tahu kayak line efisiensi atau intinya kualitas dari line yang sebelum kita kasih perbaikan. Itu seperti apa kualitasnya. Nah, nanti bisa dibandingkan kalau setelah perbaikan itu bakal seperti apa. Nah, lanjut ke sheet selanjutnya. Itu adalah precedence diagram. Yang selanjutnya adalah sheet precedence diagram. Jadi di precedence diagram ini teman-teman butuh data elemen kerja dahulu. Nah, untuk data elemen kerja sendiri itu teman-teman tinggal link aja dari dari sheet yang di awal. Itu sih. Jadi sheet yang waktu baku ini ya teman-teman. Nah, sini kan ada ya stasiun subassembly apa. Terus juga ada yang kedua itu elemen kerjanya apa. Itu kita isi semuanya sampai totalnya ada 26 elemen kerja. Begitu pula dengan waktu bakunya juga tinggal kita link aja dari sheet yang pertama kali kita kerjakan tadi. Itu ya. Ini juga sama. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman juga tinggal link aja sampai ke elemen kerja yang ke-26. Nah, ini udah aku
udah aku isi semuanya sampai elemen kerja ke 26. Jadi teman-teman punya data ini, data elemen kerja, waktu baku per detiknya untuk masing-masing elemen kerja, dan di sini ada informasi mengenai elemen yang mendahului. Ini akan dikasih tahu dari soalnya nanti. Jadi untuk elemen kerja yang mendahului ini nanti akan berfungsi saat kalian bikin precedence diagram. Jadi di precedence diagram kan teman-teman harus tahu nih elemennya itu urutannya apa aja, yang mendahului apa aja, seperti itu. Misalnya di sini kita ambil contoh elemen kerja kedua atau mengencangkan screw itu baru bisa dikerjakan setelah elemen satu itu selesai dikerjakan, atau elemen yang mendahului itu elemen satu. Jadi sebelum kita mengencangkan screw, kita harus memposisikan dulu plat meja dengan papan meja dan memasang screw, seperti itu. Jadi elemen yang mendahului ini berfungsi untuk teman-teman mengolah pembuatan precedence diagramnya. Aku kasih contoh lagi, misalnya di elemen yang ke-11 atau mengencangkan screw ini, teman-teman itu harus sudah melaksanakan atau menyelesaikan elemen kerja nomor 6, 8, dan 10. Nah, dari sini teman-teman bisa membuat atau mendesain precedence diagram yang diperlukan untuk assembly kursi, kayak gitu, untuk produk kursi dinamik ini. Nah, selain membuat precedence diagram, teman-teman juga harus membuat bill of material dari produk kursinya. Bill of material ini kita bisa lihat dari sini, misalnya dari semua elemen kerja yang menyusun. Misalnya, memposisikan plat meja dengan papan meja dan masang skru. Berarti di sini ada material plat meja, ada papan meja, dan ada skru. Nah, ini teman-teman harus buat juga bill of materialnya sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi sesuai dengan levelnya. Misalnya yang paling atas adalah kursi dinamik. Kursi dinamik itu terdiri dari apa-apa aja materialnya. Seperti itu sampai ke level yang paling rendah, seperti itu. Nah, untuk bill of material dan precedence diagram, teman-teman bisa buat menggunakan Visio, Microsoft Visio, seperti itu. Oke, aku next ya teman-teman ke sheet yang selanjutnya, yaitu penentuan jumlah stasiun. Jadi ini kita akan cari tahu berapa sih jumlah stasiun usulan yang bisa digunakan untuk memperbaiki line produksi atau line assembly kursi ini. Nah, untuk tabel yang pertama, ini kita pakai data elemen kerja awal, ini kita link aja jugaan dari sebelumnya, dari tabel precedence diagram aja. Ini tinggal kita linkkan semuanya aja. Masuk ke elemen kerja dan elemen yang mendahuluinya. Ya nggak sih gini. Ups, kebablasan. Nih. Terus untuk elemen kerjanya itu juga kita link juga dari sheet sebelumnya. Untuk elemen yang mendahului itu juga kita link aja dari precedence diagram. Nah, untuk waktu bakunya juga kita link dari sini. Udah, tinggal kita tarik ke bawah sampai ke semua elemen kerja. Oke, seperti itu. Terus kita akan menghitung waktu baku tiap stasiun. Waktu baku tiap stasiun ini tinggal kita jumlahin aja ya. Jadi di sini kan termasuk stasiun subassembly ya. Nah, ini kita tinggal jumlahin aja dari ini. Terus stasiun 1 itu elemen kerja 3 dan 4 ini masuk ke stasiun 1. Berarti kita juga bikin ini gini. Terus setelah itu kita bikin stasiun 2. Stasiun 2 itu dari elemen kerja nomor 5 sampai elemen kerja nomor 11. Terus stasiun 4 itu stasiun 3 itu dari
elemen kerja nomor 12 sampai 20. 12 sampai 20. Jadi di sini kita jumlahin semuanya. Terus selanjutnya dari stasiun 5, stasiun 4. Kita tinggal jumlah juga di sini. Oke, sudah selesai. Terus kita hitung waktu siklusnya. Nah, waktu siklus itu sama juga dengan waktu baku maksimal. Jadi, dari semua ini waktu bakunya yang paling maksimal yang mana gitu. Kita tinggal hitung pakai rumusnya aja, max dari ini semua ya, teman-teman. Oke. Jadi maksimalnya itu 505,91 yang berada di stasiun 3 gitu. Nah, untuk total waktu baku, rumusnya juga tinggal dijumlahin aja, sum dari sini semuanya. Dan untuk jumlah stasiun yang mungkin itu dikerjakannya nanti setelah kita tahu take time-nya gitu. Nah, sekarang kita akan ngerjain dulu tabel setelahnya, yaitu tabel ini ya teman-teman, tabel parameter. Perhitungan alokasi waktu tiap stasiun. Nah, di sini udah diketahui waktu kerja efektif itu adalah tadi 7 jam dikali 60 dikali 60 karena kita di sini pakai satuannya detik, jadi totalnya ada 25.200 detik. Kemudian target output produksi ini juga akan diketahui dari soalnya. Kita punya target output produksinya ada 90 unit. Jadi di sini kita bisa tahu take time-nya itu adalah hasil bagi dari waktu kerja efektif dengan target output produksi. Jadi kita tinggal waktu kerja efektifnya dibagi dengan targetnya. Jadi di sini kita punya take time sebesar 280 detik. Nah, setelah itu baru kita bisa kembali untuk mengerjakan jumlah stasiun yang memungkinkan, karena rumusnya itu nanti adalah total waktu baku dibagi dengan take time. Jadi total waktu bakunya sekian dibagi dengan take time. Take time. Oke, sudah. Sudah, terus habis itu kita lanjut untuk di tabel selanjutnya, yaitu kita bisa hitung mengenai perhitungan alokasi waktu tiap stasiun. Nah, jadi di sini kan kita punya tahu ya teman-teman bahwa jumlah stasiun yang mungkin itu 4,4318. Nah, di situ kan berarti kita bisa punya stasiun itu bisa dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya, kita bulatkan rundown dari jumlah stasiun yang mungkin ini ke 0. Nah, itu. Jadi kita bisa dapat 4 atau yang bawahnya kita bisa round up juga. Dari sini. Jangan lupa 0. Gitu. Jadi kita bisa mungkin itu ada usulannya itu bisa 4 stasiun atau 5 stasiun. Nah, untuk alokasi waktu tiap stasiunnya, kita tinggal membagi total waktu bakunya ini dibagi dengan jumlah stasiun yang usulannya. Jangan lupa ini di log dulu. Oke, jadi
Jadi kalau kita menggunakan usulan 4 stasiun, itu alokasi waktunya untuk tiap stasiun itu 310 detik. Sedangkan kalau kita menggunakan 5 stasiun, kita alokasi waktu tiap stasiunnya itu adalah 248 detik, 15. Oke, sekarang lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu pengurutan secara descending waktu baku. Jadi ini kita tinggal copy aja, tinggal link aja dari yang atasnya, dari tabel data elemen kerja awal. Ini tinggal kita link aja, isinya elemen kerja, elemen yang mendahului, dan waktu bakunya. Nah, tapi di tabel ini, kalian harus mengurutkan elemen kerja yang memiliki waktu baku paling atas, atau waktu baku terbesar itu urut dari yang paling atas, gitu. Maksudnya, mengurutkan elemen kerja yang punya waktu baku paling besar ke yang paling kecil, kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal short aja di bagian waktu bakunya, dari short largest to smallest, karena kita menginginkan yang urut dari yang paling besar ke yang paling kecil, seperti itu. Ini di expand semuanya. Nah, di sini kita akan tahu bahwa elemen kerja 23, yakni posisikan rak dan memasang skru setengah kencang sebanyak 4 buah, itu waktu bakunya paling besar, yaitu sebesar 108,4 detik, kayak gitu. Begitu juga urut sampai yang waktu bakunya paling kecil, yang waktu bakunya paling kecil, 4,7 detik, seperti itu ya. Terus kita lanjut ke tabel setelahnya, yaitu pengurutan metode largest candidate rule. Nah, di sini kita harus ngurutin elemen kerja yang berdasarkan elemen yang mendahului. Jadi kita harus lihat jadi kita mempertimbangkan waktu bakunya yang kita urutkan paling besar, tapi kita juga harus lihat apakah elemen itu bisa dikerjakan tanpa elemen pendahulu. Misalnya kalau kita di sini nggak bisa kita langsung menulis elemen kerja 23, karena elemen kerja 23 itu nggak bisa dikerjakan sebelum elemen ke-14 itu selesai dikerjakan. Jadi kita di sini bisa mulai dari elemen kerja nomor 15. Nah, 15 kan nggak ada pendahulunya, jadi dia bisa langsung. Terus kita lihat siapa yang elemen kerja pendahulunya adalah elemen kerja 15. Nah, di sini ada elemen kerja nomor 16. Nah, oke. Terus habis itu kita lihat setelah elemen kerja 16 itu yang didahului elemen kerja 16 ada apa? Ternyata ada elemen kerja nomor 17. Nah, elemen kerja nomor 17 kan didahului oleh elemen kerja 16. Berarti kita bisa tulis di sini elemen kerjanya nomor 17. Nah, ada nggak yang elemen yang pendahulu 17? Itu nggak ada. Jadi kita akan mulai lagi untuk cari yang elemen kerja baru yang dia tidak punya pendahulu. Kayak gitu. Jadi yang nggak punya pendahulu setelah elemen kerja nomor 15 adalah elemen kerja nomor 3. Jadi jadi tadi ini ada yang elemen kerja nomor 18. Di sini elemen kerja nomor 18 ternyata didahului sama elemen kerja nomor 17. Jadi di sini kita urutinnya itu berdasarkan waktu baku yang paling besar. Tapi nggak cuma waktu baku, kita juga memperhitungkan elemen kerja yang mendahului. Jadi di sini kita lihat urut dari atas. Tapi kita lihat dulu yang tidak punya elemen pendahulu. Misalnya di sini kita lihat dari elemen 23 ini nggak bisa dimasukkan di awal karena dia harus nunggu elemen 14 selesai. Maka dari itu kita lanjut ke bawahnya. Elemen 15, ini bisa karena dia nggak punya elemen pendahulu. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, terus kita lanjutkan, kita cari siapa yang elemen pendahulunya, elemen nomor 15. Nah, di sini kita bisa lihat kalau elemen kerja 16 itu pendahulunya 15. Jadi setelah 15, kita di sini tulis 16. Nah, terus kita begitu juga seterusnya, yang 17 juga. Jadi, tadi 16 selesai kan? Nah, ada nggak elemen kerja yang pendahulunya itu elemen 16? Ternyata ini elemen kerja nomor 17 itu pendahulunya adalah elemen kerja nomor 16. Jadi kita tulis seperti itu sampai ke elemen kerja nomor 18. Nah, setelah 18 ini nggak ada lagi elemen kerja yang pendahulunya itu nomor 18 itu nggak ada. Jadi kalau udah nggak ada elemen kerja setelah elemen 18 itu, jadi kita mulai untuk cari lagi.
dari urut dari atas lagi, siapa yang bisa dikerjakan. Nah, kita lihat yang kosong yang tidak perlu pendahulu di sini adalah elemen kerja nomor 3. Jadi kita tulis elemen kerja nomor 3. Terus kita lihat setelah elemen kerja nomor 3, nah ini nanti untuk memudahkan teman-teman bisa kayak nandain dulu ya. Jadi misalnya yang udah dikerjain itu elemen kerja nomor 15, kayak dicentang dulu gitu nggak apa-apa sih, kayak biar kelihatan mana sih yang udah dikerjakan, seperti itu. Ini yang udah dikerjakan kan 15, 16, terus habis itu 17 juga sudah, terus habis itu 18. Oke, nah terus kita lanjut untuk elemen ketiga. Karena dia nggak ada pendahulu. Nah, lanjut. Setelah 3 itu ada elemen kerja apa ya yang pendahulunya itu 3. Nah, di sini kita dapat elemen kerja nomor 4. Nah, kita centang dulu, terus kita masukkan ke sini 4. Oke, begitu terus-terusnya. Kalian harus kayak merekap satu-satu urutannya, kayak gitu. Berdasarkan tadi waktu baku yang terbesar dan elemen yang mendahului. Oke, di sini aku mau isi dulu semuanya, jadi yang udah aku kerjakan sebelumnya. Bentar ya. Oke, jadi ini yang udah aku isi semuanya. Jadi berdasarkan data yang di tabel sebelahnya, ini aku bisa tahu bahwa elemen kerjanya ini yang udah kita urutkan menggunakan metode largest candidate rule, di mana kita tadi sudah memperhitungkan waktu baku terbesar dan juga elemen kerja pendahulunya. Nah, ini kalau udah gini, tinggal kita tinggal kita link aja. Tapi biar gampang, kita linknya menggunakan nanti kita pakai rumusnya ini. Fill lookup dari tabel ini ya, teman-teman. Ini semua. Kemudian, karena di sini kita mau mencari yang sorry, ini ya. Jadi kita pakai rumusnya VLOOKUP, kemudian kita pilih dulu nomornya. Nomornya ini dari ini ya, elemen kerja nomor berapa? 15. Terus habis itu kita blok ini semuanya, tabel sebelahnya. Jangan lupa untuk di lock. Nah, kemudian ini kan elemen kerja ini merupakan tabel ke baris kolom kedua ya. Kolom pertama kan nomor, kolom kedua kan elemen kerja. Berarti kita di sini tulis 2. Terus di sini kita kasih false. Itu. Jadi nah, ini akan langsung nge-link, memposisikan nomor 15 itu bener nggak memposisikan busa sandaran gitu. Tadi kenapa pakai false? Karena kita 15 di sini kan nggak sama ya. Jadi kita pakainya false, soalnya ini nggak sama isi kolomnya, isi tabel yang di sini dan yang di sini gitu. Jadi terus habis itu yang di sini bisa nggak sih gini? Oh, nggak bisa ya. Jadi yang di sini rumusnya juga sama, tapi bedanya adalah kita di sini ini juga kita dari 15 ini, elemen kerja ke 15, terus kita juga blok ini semuanya, jangan lupa untuk di lock Fn F4, terus habis itu kita di sini makainya 3. Kenapa 3? Karena di sini yang mau dinamain itu kolom ketiga. Kolom ketiga kan elemen yang mendahului ya. Terus habis itu kita pakainya false juga.
gitu. Jadi ini udah nge-link gitu. Terus habis itu di sini waktu baku juga sama, pakai rumusnya VLOOKUP dari 15 ini, terus dari keseluruhan tabel di sini, jangan lupa untuk di log, kemudian pakai tabel yang pakai kolom yang keempat sama false. Gitu. Nah, kalau udah gini, itu bisa langsung ditarik aja. Jadi biar menyelesaikannya tuh mudah. Jadi kan kita nggak harus ngeling satu-satu gitu dari sini. Kita langsung menggunakan rumus yang VLOOKUP tadi. Oke, jadi ini nanti yang akan menjadi bahan untuk mengerjakan line balancing perbaikannya gitu.